Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Eki Anam Darmawan. Saya di sini akan membahas tentang manajemen dokumentasi proyek. Oke, kita langsung saja. Terima kasih. Manajemen dokumentasi proyek. Baik, kali ini saya akan membuat tema yaitu 1001 minute, yang artinya dalam 1000 foto bisa kita tata dalam 1 menit. Mengambil dan menata fotonya dengan mudah tentunya. Oke, dalam pembahasan kali ini tips dan trik yang saya akan bahas yaitu saya di sini akan step pertama tentang dosan bird, nanti step kedua di video kedua nanti ada step manajemen dokumentasi proyeknya. Oke, step pertama dosan birdnya. Sebelum kita ke dosan bird, saya di sini punya foto demikian. Ini adalah dokumentasi proyek yang selama ini biasanya terjadi di lapangan. Maksudnya apa? Setiap kita melaporkan dokumentasi proyek di lapangan, pihak pelaksana atau petugas yang ada di lapangan akan membawa catatan kecil seperti ini, tulisan kecil yang fungsinya menunjukkan bahwa itu adalah foto dokumentasinya. Tentunya ini mewakili kegiatan di lapangan. Kenapa? Menunjukkan kondisinya pada saat ini sekaligus titik koordinatnya atau titik STA-nya yang dilaksanakan oleh PT yang tertulis. Ada juga ini biasanya dalam proyek itu akan terlihat hal seperti ini. Laporannya ya dari dokumentasi lapangan tersebut, nanti pelaporannya akan ditata seperti ini. Nah, pelaporan kalau kita lihat di sini sama seperti tadi. Papan informasi atau papan proyek, ya kan ya, menunjukkan bahwa di situ ada kegiatan yang mana ada 100%, 0%, 50%, dan 100%. Maksudnya apa? Sesuai dari kumpul engineer, ya kan ya. Ini sudah mewakili kegiatan di lapangan mulai kondisi 0 yang artinya belum dilaksanakan pekerjaan, 50 ada pekerjaan, dan 100% ada pekerjaan. Seperti foto dokumentasi tadi. Nah, dalam foto dokumentasi ini menunjukkan bahwa lokasi ini masih belum dikerjakan, ya kan ya. Oleh karena itu dia masih 0% kalau kita lihat. Nah, kondisi 50% biasanya terdapat pekerja atau orang-orang yang melaksanakan pekerjaan. Nah, dari sumber foto dokumentasi ini itu pasti harus ada yang namanya angle atau sudut foto yang mana dia akan memperlihatkan titik yang sama. Seperti lingkaran merah di atas yang menunjukkan titik yang sama, berarti menunjukkan lokasinya ini sama. Karena apa? Karena kondisi 0 sama kondisi 100 pasti akan mengalami perubahan. Yang awalnya seperti jalan tanah ada kayu-kayunya menjadi jalan tanah semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa pekerjaan sudah terlaksana. Nah, dosan bird maksud dari dosan bird itu seperti apa? Oke, kalau kita lihat dari dokumentasi ini yang ada papan kecil, ini biasanya kertas yang mudah dilaminating oleh pelaksana, ya kan? Dipegangi pada saat di lapangan, terlihat bahwa tangan dari pelaksana tersebut seperti jempol atau apalah, ini biasanya menambah estetika. Nah, tapi kalau bagi saya ini kurang estetikanya. Kenapa? Karena masih terlihat. Oke, seperti ini juga. Nah, dalam pengambilan dokumentasi 50% ini terlihat kertasnya menutupi medan atau menutupi objek dari foto yang atau pelaksanaan, objek pelaksanaan. Terlihat di sini pekerjaan lapis pondasi agregat A, kondisinya 50%, STA-nya 19 plus 000 L, ya kan ya. Nah, di sini ini terlihat terus kesan tertutupi, ya kan ya. Jadi kalau saya pemeriksa itu melihat, wah ini sedang dikerjakan atau alat berat yang parkir, ya kan ya. Begitu juga inilah, ini juga menunjukkan ini yang sudah berbasis informatika, yang artinya sudah timestamp istilahnya. Di situ menunjukkan koordinatnya, nama jalannya, ya kan ya, kabupatennya, terus provinsinya,
Nah, terus ini ada ruasnya, pekerjaan box cover STA ini dikerjakan pada tanggal ini, dan ada mapnya. Nah, kalau kita lihat dari ini sudah bagus ya, tapi kan tulisan-tulisan yang ada di kabupaten ini kan terlihat tersamarkan ya kan ya. Nah, nanti apa sih Dongsalbot itu? Dongsalbot itu akan mengcover, kalau kita lihat sekilas nanti foto dari dokumentasi Dongsalbot itu akan terlihat hampir seperti ini. Dia tidak ada kan terlihat tangan atau jempol lagi, dia akan seperti peta ya. Alangkah baiknya nanti saya akan jelaskan lebih detail pada video berikut ini. Oke, untuk kita mengambil aplikasi Dongsalbot ini, kita ke Play Store dulu. Nah, di Play Store itu akan kita cari search di pencarian, yaitu namanya Dongsalbot ya kan ya. Tulisannya seperti ini, Dongsalbot. Kita klik aja. Nah, dia akan terlihat aplikasi ini, aplikasi fotografi ya kan ya, ini. Nah, ini detailnya seperti ini dia. Nah, kita lihat dulu tentang aplikasi ini. Kita terjemahkan. Nah, aplikasi ini yaitu suatu papan informasi ya kan ya, informasi survei bergerak ya, yang mana istilahnya ini untuk kebutuhan pada saat seperti hal-hal yang berdasarkan kami dalam desain konstruksi dan implementasi, kami melakukan survei konstruksi nomor 3 ini. Nah, seperti ini nanti yang akan kita akses yaitu kamera, ruang penyimpanan, jaringan, informasi lokasi ya kan ya. Memang ratingnya dia itu kecil, masih 3, tapi Dongsalbot ini bagi saya, pengalaman saya di lapangan, Dongsalbot ini mempunyai dia cuma 830 KB ya kan ya. Nah, dia nanti akan dokumentasi di lapangannya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, dia akan ada papan kecilnya seperti ini. Ini ada pekerjaan. Nah, ini akan seperti ini. Seperti itu. Kalau kita lihat Dongsalbot itu sendiri. Berarti aplikasinya seperti itu. Oke, kita install ya. Installnya cukup mudah. Tinggal klik aja install. Nah, Dongsalbot ini terlihat seperti panda yang bertopi proyek ya kan ya. Oke, bentar. Nah, kita buka aplikasinya, izinkan. Oke. Nah, Dongsalbot tampilan pertamanya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kamera. Nah, di sini kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, project ya. Ini ada project Dongsalbot modeling, work kerjaan, lokasinya. Lah, ini semua yang tampilan pertama saat kita pertama kali download Dongsalbot. Oke, kita lebih ingin lihat detailnya, kita bisa pengaturan bisa. Nah, pengaturannya ini font size-nya. Jadi ini terkait font size atau apa sih, belum, yang ini dulu. Nah, di sini tertera Dongsalbot remodeling, atau ini merah hitam Pak. Merah ini adalah folder name-nya. Terus yang biru, ada biru ini adalah file name dia. Dia akan jadi file name. Jadi ketika dokumentasi ini nanti foto, dia akan jadi file name-nya. Nah, folder name-nya. Nah, kenapa kok di sini ada namanya folder name? Oke, saya akan jelaskan. Folder name ini akan menjadi folder. Jadi Dongsan ini punya keistimewaan, yaitu ketika kita gunakan folder name-nya, misalkan pekerjaan, item pekerjaan yang kita gunakan, misalkan item galian tanah, terus kita jadikan dia folder name, dia akan membuat suatu folder namanya galian tanah. Nah, terus file name-nya kita misalkan STA-nya. Nah, berarti ketika kita foto, nah, kita pilih
galian tanah tersebut, wah dia akan secara otomatis akan masuk ke galian tanah, folder galian tanah. Loh, terus ketika kita ganti item pekerjaan, misalkan beton, nah, yang kita jadikan folder name-nya itu, dia akan ke beton itu. Ketika kita foto pada posisi beton, nah dia akan masuk secara otomatis. Nah itu, lah di sini kita lihat ya, ini project ya kan. Biasanya saya di sini akan menghapus semuanya dulu. Kita delete. Bentar, kita delete semua. Apa-apa. Kita rubah yang biasanya kita lakukan. Nah, kalau ini biasanya kita buat 2 dulu, ya kan ya. Kita ini nanti kita gunakan, kita add row. Nah, kan ini dia nggak bisa menghapus semuanya. Kita istilahnya nanti kita tambah row-nya, row baris, add column. Nah, kita klik add item. Nah, di sini add itemnya ada jenisnya, ada string, date, image, GPS, formula, dan number. Apa maksudnya string? Nanti tulisan. Date ini akan berubah jadi tanggal. Image nanti mau dikasih image atau logo, biasanya logo perusahaan boleh di sini, atau logo PU atau apa. Terus GPS location, jadi dia akan GPS sesuai titik koordinatnya. Lah formula di sini biasanya kalau kita di lapangan kita bisa opnam untuk panjang kali lebar. Lah panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah nanti kita bisa formulakan panjang lebar, langsung kita tulis di situ, kasih istilah add row tadi kita pilih, jadi dia akan jadi formula. Nanti panjang lebar ini akan dikalikan sama dia, misalkan panjang kali lebar, cari luasan panjang kali lebar. Nah, nanti dia akan dikalikan secara otomatis. Nah, number berarti datanya itu harus angka, ketika ada huruf nggak bisa. Oke ya, kita masukkan yang number dulu ya. Add item ini nanti pekerjaan anunya ya, saya delete. Kita add item lagi, number lagi, add item lagi, kita pilih yang formula. Oke ya, kita kembali. Nah, kita biasanya ini saya tulis item pekerjaan, item pekerjaan ini kita kasih STA ya. Terus ini panjang, misalkan ini kita jadikan untuk hasil opnam lapangan. Lebar, luas, misalkan cuma ada panjang kali lebar, kita cari luasnya saja. Item pekerjaannya misalkan di sini marka jalan. Nah, STA-nya kita pakai misalkan 1001 plus 200 ya kan ya. Oke. Kita lihat lagi sini. Nah, marka ini akan jadi folder name-nya marka. Nanti kalau kita foto nanti dia akan membuat folder name namanya marka. STA ya juga gitu, STA akan jadi file name-nya dia. Marka biasanya marka jalan STA ini gitu. Nanti terus panjangnya ke angka, kita lebarnya angka, nanti luasan kita kembali lagi, kita luaskan ini. Nah, ini kalau kita pilih jadi dia formula, kita tinggal kali aja, kita pilih yang panjang tadi, kita kalikan dengan yang 4, apply ya. Terus oh ya, jangan lupa biasanya kita kasih tanggal, add item, date ya, apply. Nah, tanggal ini sendiri ya, tanggal kita propertiesnya ada. Oh bukan ini, sebentar. Dia itu propertiesnya itu misalkan bentar, kita kembali lagi. Nah ini tanggal, sebentar,
tanggal. Nah, ini di titik ini. Tanggal itu bisa ada tim formatnya. Tim formatnya seperti apa? Nah, ini kita bisa kasih apa, bulan aja atau jam. Kalau jamnya ada PM atau apa, ya kan ya, semuanya bisa. Misalkan ini kita tanggal aja, tahun titik bulan titik tanggal. Oke. Misalkan seperti ini. Kita panjang, misalkan kita 0,12. Ya, panjangnya 3 meter, lebarnya 0,12. Secara otomatis ini. Luasannya secara otomatis akan keluar, yaitu 0,36. Nah, misalkan ini kita foto lah, ya, kita foto sembarangan. Misalkan kita ambil foto, misalkan kita punya ini. Oke. Bentuknya akan seperti ini ya. Kalau ini lihat di sini terlihat ada setup board, ya kan ya. Ini kita bisa gunakan seperti ini. Ini posisi HP saya ini sedang potret ya. Nah, nanti dia akan cara otomatis biasa gini, dia landscape, ya kan ya. Kalau potret seperti ini. Nah, biasanya terserah sih untuk mutar. Ya, ini di sebelah kiri yang ada panel mutar. Ada tanda foto ini ya, kamera ini untuk foto. Untuk lampu ini, untuk yang ini itu untuk melihat setup ngaturnya, resolusinya berapa, terus saving image-nya berapa ya, capture metodenya apa, basic atau continuous atau setelah 5 detik, ya kan ya. Seperti ini select kameranya, feedback atau back atau yang front, maksudnya pakai yang depan atau yang belakang. Nah, tapi ini saya pakai ini, saya contohkan. Misalkan kita kamera ini, kita tekan ini, dia akan muncul dia akan berbentuk seperti ini. Item pekerjaan, marka jalan, STN nya sekian, panjangnya 3, ya kan ya. Panjang 3, lebar 0, luas 0,36 ya, secara otomatis ini. Terus istimewanya lagi apa dosen ini, misalkan kita di sini, kita ubah ini, misalkan kita ubah yang panjang ya, pengendalian tanaman. Kita seperti ini. Kita foto lagi. Rubah. Kita belum merubah. Misalkan kita rubah panjangnya 100 meter, lebarnya 1,2. Dia akan luasnya langsung tertata, ya kan. Kita akan foto. Oke. Di sini kita sudah punya item pengendalian tanaman sama marka. Oke, lihat. Kalau kita pekerjaan di lapangan ada marka lagi nih, Pak. Gimana? Gampang, tinggal gini aja. Kita pilih marka tanpa harus ngetik lagi. Di mana tekannya? Diklik pada item pekerjaannya. Di sini. Mau tanaman lagi, tanaman. Mau marka lagi, marka. Seperti itu. Kalau kita punya misalkan punya ini STA, ya kan ya. Kita punya 0%, 20% atau berapa, kita bisa kasih ini, gitu loh. Kita bisa kasih lagi add itemnya, add row-nya. Kita lupa nih, kita nambah 50%, string aja ya. Oke. Baik, kita kondisi, kita lupa ini. 0 atau 50%. 50%. Ya.
ini seharusnya ada di atas. Gimana caranya? Tinggal gini aja, klik yang kuning ini, kita tarik STA. Nah, terus ini kan kelihatan not number, maksudnya apa? Nah, ini ada perubahan. Kita ulang lagi aja, kita clear dulu, kita klik ini B4 kali B5, memang dia akan berubah. Nah, tetap ya kan ya, marka jalan. Nanti kita foto 50%, foto marka jalan di 1200. Kita foto, misalkan ini kembali lagi di belakangnya. Nah, dia kan seperti ini. Nah, baik, ini kita bisa lihat di sebelahnya ada load, save, delete, send, and receive. Ini ada ini juga, kalau kita mau langsung send ke WA atau apa, langsung klikin aja fotonya, atau memo atau share ini bisa. Nah, ya kan, semua item ada di sini. Nah, terus gimana ngelihatnya ini? Lihat aja di galeri. Nah, ini ada original, marka original sama pengenal tanaman. Kita ke original kita kelihatan semua ini, baik marka, pengenal tanaman, ya kan ya, seperti tadi itu semua akan terlihat. Kita punya data itu dua, yang original sama yang ada tertulis seperti ini. Nah, ini bisa tertulis, ya kan. Nah, ini juga di bawah itu kan terlihat. Kita lihat di foto aja. Nah, ya seperti ini. Ini ada 50%-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada folder name ya. Folder name fungsinya ini. Nanti ada marka jalan sama pengendalian tanaman. Ya kan, item pekerjaan yang akan dijadikan folder name. Nah, di sini ada marka jalan sama pengendalian tanaman. Oke, sekedar tip aja ketika kalian buat folder name, untuk mempermudah biar tidak terjadi seperti pengendalian tanaman ini, pengendalian tanaman biar kelihatan ada perbedaan spasi, maka tulis saja seperti ini, marka jalan. Jadi M-nya besar, J-nya juga besar, jadi marka jalan, jadi kelihatan. Nah, tanaman, nah ini cuma satu foto tadi ya. Nah, foto tadi ya. Terus kalau original gimana, Pak? Nah, original gini, ini original. Nah, di original ya juga seperti itu, kosong. Kita punya dokumentasi seperti ini, jadi tidak ada lagi tulisan tempelan tadi ya. Itu tadi Dongsan ini punya kelebihan ini, dia secara otomatis akan membuat atau memilah-milah fotonya sesuai dengan pengaturan folder name tadi. Itu aja ya. Misalkan marka, nah ini kalau mau delete, diklik aja delete, ya kan ya. All, pilih all, share atau share, cancel ya. Seperti ini. Ini Dongsan board, yang mana Dongsan board ini bagi saya pribadi ketika berada di lapangan ini sangat manfaat sekali. Karena apa? Mempermudah kita atau mempermudah pada waktu saat kita melaporkan. Ketika kita sama admin tag, biasanya kita diminta, Pak, fotonya mana? Ini. Waduh, saya nggak tahu ini gimana. Lah, di sini Dongsan board langsung hasil foto yang sudah terlaksana di lapangan akan terpilah-pilah sendiri sesuai item pekerjaannya. Misalkan folder name, misalkan yang dijadikan folder name tadi itu item pekerjaan, bisa kita atur. Bagaimana mengaturnya gimana? Misalkan kalau kondisi 50% jadi folder, tinggal ditekan ini, ditekan tulisannya, kita jadikan folder name ya, marka folder name. 50% kondisinya jadi file name. Wah, itu tinggal gini aja. Oke, mungkin itu aja terkait tentang Dongsan board. Nanti kita akan step kedua ya kan, yaitu tentang manajemen dokumentasi proyek, yang bagaimana
saat kita setelah hasil lapangan, foto lapangan ini kita olah ya, sehingga tidak terjadi misalkan ada dokumentasi cuma 0% sama 100% aja, 50%-nya kemana. Nah ini kan kadang-kadang tidak terkontrol ya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam tentang manajemen dokumentasi proyeknya ya. Untuk Dong Sunboard nanti bisa di-download di Play Store ya. Yang saya gunakan HP-nya HP Android. Mungkin bisa dan kelebihan dari ini juga, dari dokumentasi ini itu pakai Dong Sunboard ini kecil, KB-nya dia kecil. Jadi yang tersimpan dengan resolusi segitu besarnya itu masih kecil. Biasanya kurang dari 1 MB atau enggak sampai 2 MB kok biasanya. Saya di lapangan itu enggak sampai 2 MB. Bagi saya dokumentasi menggunakan Dong Sunboard ini sangat manfaat sekali. Kalau diaplikasikan ke teman-teman yang ada di lapangan sangat membantu sekali untuk mempercepat proses melaporkan, karena sudah terpilah-pilah dokumentasinya. Mungkin itu aja dari saya tentang step 1 ini, yaitu Dong Sunboard, pengenalan Dong Sunboard. Untuk aplikasinya silakan diotak-atik, karena ini semuanya saya yakin dari penjelasan ini sudah mewakili dari yang ada di dalam Dong Sunboard ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Ketemu lagi di step kedua, yaitu manajemen dokumentasi proyek, yang mana tadi seperti katakan di awal, yaitu apa, semudah menata dokumentasinya akan semudah yang 1000 foto. Nah, 1000 foto jadi berapa? 1 menit. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.